Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafayanti. Saya ingin menjelaskan apa yang menjadi dasar hukum dalam menerapkan metode BIMA. Ada dua yang menjadi dasar hukum dalam menerapkan metode BIMA. Yang pertama itu adalah hak anak, di mana dijelaskan bahwa anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan fitrah anak terlahir sebagai pembelajar. Sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 dan pada 7 nilai dasar BIMBA pada ayat kedua dan kelima menerangkan bahwa BIMBA adalah hak anak dan kewajiban orang dewasa atau orang tua, di mana kita berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan sistem pembelajaran yang layak, berbasis cinta dan kasih sayang, sesuai dengan metode dasar BIMBA yang menekankan pada minat belajar anak tanpa paksaan. Nah, jika orang dewasa tidak menekankan dan tidak paham serta menerapkan paradigma BIMBA, maka hak anak itu tidak akan terpenuhi seutuhnya. Bahkan bisa sampai bahwa orang dewasa itu bisa merebut hak anak. Lalu yang kedua adalah teori belajar dalam psikologi pendidikan. Di sini ada 3 hukum yang diterapkan untuk menimbulkan minat belajar atau minat yang menggelora atau yang disebut dengan minat kuadrat. Yang pertama itu adalah the law of effect, di mana ada hukum sebab akibat, di mana jika anak mendapatkan proses pembelajaran yang menyenangkan tanpa paksaan, maka anak akan mau mengulangnya dan mengulangnya dalam sistem pembelajaran yang menyenangkan tanpa paksaan. Dan sebaliknya, jika anak mendapatkan proses pembelajaran yang tidak menyenangkan, maka anak tidak akan mau mengulangi sistem pembelajaran atau ikut terlibat dalam sistem pembelajaran tersebut. Lalu yang kedua ada hukum the law of exercise ya. Dengan kata lain, hubungan koneksi antara simulasi atau rangsangan dengan respon atau reaksi. Ini akan menjadi semakin kuat bila dilakukan terus-menerus atau diulang terus-menerus dan anak menjadi terlatih. Maka dalam sistem pembelajaran yang seutuhnya menyenangkan, membuat respon mereka menjadi kuat yang mengakibatkan mereka ingin mengulang dan mengulang dalam sistem pembelajaran. Akibatnya, jika anak mau mengulang dan mengulang dalam proses pembelajaran, maka anak itu akan menjadi paham dan terlatih. Lalu yang ketiga ada hukum the law of residence, di mana ketika orang berada dalam kemampuan atau mampu, maka dia akan semakin siap dan semakin mampu, semakin terampil. Lalu bagaimana dengan sistem pembelajarannya jika dia sudah siap dan terampil? Nah, jika dia sudah siap dan terampil, sistem pembelajarannya akan berjalan semakin menyenangkan. Dampaknya, jika sudah semakin menyenangkan, minat belajar tadi atau minat kuadrat tadi akan tumbuh semakin besar dan semakin besar, bahkan berakar di dalamnya. Lalu menimbulkan rasa bahagia di dalam hatinya. Lalu menimbulkan kecenderungan dia untuk merasa senang dan merasa nyaman dalam sistem pembelajaran tersebut. Apa dampaknya paling besar? Ya, dampaknya paling besar ya dia bisa menjadi lebih sukses atau mendapatkan kesuksesan. Makanya ketiga hukum ini saling berhubungan, tidak bisa dilepaskan.
jika sudah berjalan dengan baik, pada seseorang, maka itu akan menimbulkan minat belajar atau minat kuadratnya yang akan tertanam di dalam diri seseorang dan mengakar pada diri seseorang. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Tetap semangat dan terus belajar.